Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah satu, peserta didik dapat memahami perkembangbiakan hewan secara aseksual. Dua, peserta didik dapat memahami perkembangbiakan tumbuhan secara seksual. Tiga, peserta didik dapat memahami teknologi modern perkembangbiakan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual pada hewan menghasilkan keturunan tanpa fertilisasi. Bertemunya sel gamet jantan dan gamet betina. Maksudnya hewan ini terbentuk, hewan anakan terbentuk tanpa terjadi pembuahan. Bertemunya sel telur dan sel sperma. Reproduksi aseksual pada hewan itu terjadi ada beberapa cara. Yang pertama secara tunas, yang kedua secara fragmentasi, yang ketiga secara partenogenesis, yang keempat secara membelah diri atau fusion. Kita bahas dulu cara berkembang biak secara tunas. Cara berkembang biak hewan dengan tunas adalah melalui pemisahan individu baru dari tubuh induknya. Individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk. Biasanya individu baru tersebut akan tumbuh di sekitar posisi induk sehingga akan terbentuk koloni dari hewan tersebut. Contohnya pada filum Porifera dan filum Coelenterata. Untuk filum Coelenterata ini contohnya Hydra, spesies ubur-ubur. Ubur-ubur contohnya Ubelia sp dan Aurelia sp. Kita lihat di sini contohnya Hydra. Hydra ini yang pertama sebagai induk, muncul tunas kecil di ujung sini. Nah, tunas ini makin membesar, sampai pada akhirnya tunas ini lepas. Nah, tunasnya lepas, kemudian hidup sendiri tunas tersebut sebagai anakan. Nah, ini cara berkembang biak secara tunas. Kemudian berkembang biak secara fragmentasi. Fragmentasi adalah proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induk. Jenis hewan yang mampu melakukan fragmentasi memiliki daya regenerasi yang tinggi. Kondisi inilah yang memungkinkan tiap potongan hewan tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya hewan planaria. Kita lihat gambarnya di sini. Misalnya ini sebuah planaria, terus terjadi pemotongan bagian kecil di bawah. Nah, potongan ini akan tumbuh individu baru menjadi dua. Sama halnya ketika planaria ini utuh kayak gini, terus memotong di bidang pertengahan kayak gini, dia akan membentuk menjadi dua seperti ini. Pisah membentuk menjadi dua. Jadi potongan itu akan tumbuh hidup. Terus gambar yang terakhir ada cacing planaria, dia memotong menjadi tiga bagian, maka tiga-tiganya akan hidup. Nah, ini adalah fragmentasi. Berikutnya adalah perkembangbiakan dengan cara partenogenesis, yaitu reproduksi aseksual pada hewan melalui partenogenesis, merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa fertilisasi, yaitu tanpa pembuahan oleh pejantan. Dengan kata lain, cara reproduksi secara partenogenesis terjadi di mana gamet atau sel telur betina berkembang menjadi individu tanpa pembuahan. Contoh hewan yang mengalami partenogenesis adalah lebah, kecoa, ya, semut, kutu air, kutu daun. Kita lihat gambarnya secara umum. Misalnya lebah sebagai ratu, ya, lebah ratu, ya, mengeluarkan gametnya dua, ya, keturunannya ini nanti kalau dia mengeluarkan telurnya ini tidak dibuahi, jika tidak dibuahi akan menjadi lebah pekerja atau jantan, jadi lebah jantan. Tetapi ketika ya telurnya ini dibuahi oleh seekor pejantan,
dia akan menjadi ratu atau menjadi pejantan. Jadi kalau yang tidak dibuai tetap akan hidup menjadi lebah, ya lebah pekerja. Sedangkan yang dibuai, ya kalau dibuai dia akan menjadi ratu kembali. Ini adalah parthenogenesis. Berikutnya membelah diri atau fusion. Membelah diri atau fusion adalah perkembangbiakan hewan dengan cara memisahnya tubuh induk menjadi dua individu yang sama besar. Cara reproduksi aseksual pada hewan dengan belah diri pada awalnya hewan berbentuk membulat dan kemudian memanjang. Selanjutnya sitoplasma pada bagian tengah terbagi menjadi dua. Hingga akhirnya terbentuklah individu yang baru yang masing-masing memiliki inti sel. Contohnya amuba, paramecium, ciliata, flagellata, Eugenia viridis, sama chlorella sp. Kita lihat gambarnya. Mula-mula contohnya amuba ini satu, inti selnya satu. Kemudian inti selnya makin lama agak memanjang, kemudian memisah menjadi dua. Nah, ini nanti inti selnya dua ini akan terpisah dengan sendirinya, akan bentuk individu baru, membelah diri. Sekarang reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah perkembangbiakan secara seksual adalah perkembangbiakan yang melibatkan alat reproduksi sehingga terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina, umumnya hewan bertulang belakang yang mengalami perkembangbiakan secara seksual. Ya, contohnya seperti ikan, sapi, anjing, katak, kura-kura, burung, dan sebagainya. Kemudian kita bicara tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah pembuahan, bertemunya adalah gamet jantan dan gamet betina. Fertilisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fertilisasi internal, yaitu proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya hewan adalah sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan sebangsa mamalia. Ya, rata-rata hewan mamalia itu berkembang biak secara fertilisasi internal. Kemudian yang kedua adalah fertilisasi eksternal, yaitu proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya ikan dan katak. Ya. Ikan itu dia akan mengeluarkan telur, ikan dan katak itu mengeluarkan telur, ikan betina mengeluarkan telurnya sebanyak mungkin. Habis itu nanti didekati oleh ikan jantan untuk mendekati telur-telur tadi terus mengeluarkan spermanya. Jadi pembuahan antara sel telur dan sel spermanya itu di luar tubuh induk betina. Kemudian reproduksi seksual itu ada cara, ya caranya itu berkembang biaknya itu dengan cara vivipar beranak. Kemudian ovipar bertelur, ovovivipar bertelur dan beranak. Yang pertama dulu vivipar beranak, embrio berkembang di dalam tubuh induk, memperoleh makanan dari induk, kemudian dilahirkan. Jadi ini dilahirkan, anaknya itu dilahirkan. Contohnya hewan mamalia. Kemudian ovipar atau bertelur, embrio dilindungi struktur bercangkang, dikeluarkan dan menetas di luar tubuh induknya. Biasanya ini hewan bertelur memiliki cangkangnya, ya telurnya bercangkang. Contohnya adalah unggas, aves, burung. Kemudian ovovivipar bertelur dan beranak, yaitu embrio berkembang di dalam telur, tetapi embrio tersebut kalau sudah berumur, waktunya untuk dilahirkan, dia dikeluarkan dengan cara dilahirkan atau beranak. Jadi di dalam perutnya itu dia bertelur. Telurnya itu berkembang. Kalau sudah waktunya untuk dikeluarkan, dikeluarkannya itu dalam kondisi melahirkan atau beranak. Contohnya ada kadal dan beberapa jenis ular. Kemudian perkembangan hidup hewan. Perkembangan hidup hewan itu misalnya adalah metamorfosis. Metamorfosis adalah perkembangan hewan melalui tahap-tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh sampai dewasa.
Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Kita lihat metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis tak sempurna dimulai dari telur, kemudian nimfa, masih nimfa sampai dewasa. Ya, dewasa menjadi imago. Jadi prosesnya itu telur, nimfa, imago. Sedangkan metamorfosis sempurna yaitu dari telur, kemudian larva, pupa, imago, dewasa. Ini adalah metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu, lebah itu metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis tak sempurna contohnya belalang. Kemudian teknologi perkembangan hewan, teknologi perkembangbiakan hewan, jadi pakai teknik yang modern agar menghasilkan keturunan baru atau anakan baru. Yaitu dengan cara, contohnya hewan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Biasanya contoh hewannya sapi. Ya, adalah proses memasukkan cairan sperma dari jantan ke dalam saluran perkembangbiakan betina dengan bantuan manusia. Nah, lihat gambarnya ini tangan manusia membantu untuk proses bertemunya sel sperma dan sel telur di organ reproduksi betina. Jadi tangan manusia ini dilapisi sarung tangan, kemudian dimasukkan ke dalam, kemudian ada jarum suntik kayak gitu, di dalamnya jarum suntik itu ada sperma jantan, dimasukkan ya ke dalam, kemudian disemprotkan cairan sperma jantan tadi supaya memudahkan bertemunya antara sel telur dan sel sperma sehingga memudahkan untuk pembuahan. Nah, ini cara teknologi yang tercepat untuk proses pembuahan atau fertilisasi pada hewan sapi. Makanya kita tahu bahwa hewan sapi ini bisa diproduksi, maksudnya bisa menghasilkan keturunan baru dengan cara cepat, dengan cara inseminasi buatan. Nah, kita lihat gambarnya secara real kayak gini. Di sini tangan manusia membantu pakai sarung tangan panjang, dimasukkan ke situ, terus di bawahnya dimasukkan suntikan yang berisi cairan sperma, disemprotkan. Nah, nanti ditunggu berapa bulan akan terjadi proses kehamilan. Nah, kalau nanti tidak terbentuk kehamilan, maka bisa dicoba lagi proses inseminasi buatan berikutnya. Ya, mungkin ini yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik buat kita untuk memahami materi sistem reproduksi pada hewan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.